Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang ada di slide 5, slide 7, 9, dan 11. Nah, di sini pertama-tama kita mengimport library pertama CV2, NumPy, terus sys untuk memeriksa apakah gambar berhasil dimuat. Nah, pertama di sini kita memasukkan gambar atau objek yang mau kita periksa. Nah, di sini adalah output window. Nah, terus pada slide 5 untuk membuat gambar dalam berwarna kita menggunakan CV2 Embed Color. Dan di sini adalah code untuk mengecek apakah gambar berhasil dimuat. Nah, adapun pada slide 9 kita mempunyai properti seperti pertama adalah tinggi, lebar, dan channel gitu. Nah, yang kedua untuk menampilkan jumlah total pixel dalam gambar. Yang ketiga untuk menampilkan tipe data pixel. Terus pada slide 7 dan 5 dan 7, nah, kita menentukan baris dan kolom untuk diakses dan dimodifikasi kita menggunakan 100, dan untuk size dari pixel sendiri itu 20 x 20 pixel. Nah, ini untuk mengakses pixel. Nah, ini untuk nilai pixelnya itu tergantung dari size row dan kolom. Nah, pada slide 7 untuk mengubah blok pixel 20 menjadi warna hijau dengan nilai 0,255,0 itu untuk menjadi warna hijau. Nah, ini untuk memastikan perubahan berhasil dengan pixel, membagi kolom, array. Nah, untuk slide 11 ini adalah nama window untuk jendela yang dapat diubah ukurannya. Ini untuk menampilkan gambar yang mau dikasih yaitu print. Nah, akan melihat kotak hijau 20x20. Nah, begitu saja kita coba untuk programnya itu sendiri. Nah, ini adalah programnya. Nah, di sini ada kotak hijau yang kita modifikasi tadi. Terus di sini adalah data-data yang kita peroleh dari ini code ini nilai pixelnya 100 belum diubah. Ini ya untuk warna hijaunya. Di sini untuk slide 9 save gambar tinggi lebar. Nah, ini dia. Ini total pixel dan datanya ini Uin 8. Nah, untuk yang tugas pertama mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas slide ke-13, yaitu apa ini? Kode program. Slide ke-13 dengan koordinat row-nya. Di sini menampilkan import library OpenCV, lalu import library NumPy, import matplotlib. Di sini untuk gambar path
yaitu menampilkan Ronaldo CPG. Nah, bagaimana cara menampilkannya, yaitu kita run terlebih dahulu, maka akan muncul seperti ini, dan ini untuk menentukan pengambilan ROI-nya. Nah, seperti ini. Gambarnya ya. Oke, untuk selanjutnya cipin window untuk menampilkan jendela utama. I'm so white key ya, gitulah pokoknya. Nah, tugas saya hanya menampilkan gambar saja dan menampilkan koordinat pengambilan ROI. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisy Julandari. Saya akan menjelaskan program ketiga, yaitu operasi bitwise. Operasi bitwise adalah teknik pemrosesan gambar yang bekerja dengan membandingkan atau menggabungkan nilai bit 0 dan 1 dari setiap pixel dari dua gambar input. Operasi ini menerapkan aturan logika boolean seperti AND, OR, SOR, dan NOT secara independen, dan setiap bit di posisi yang sama dari dua pixel yang sedang dibandingkan. Tujuannya adalah untuk melakukan manipulasi atau ekstraksi bentuk berdasarkan hubungan spasial atau nilai intensitasnya antara dua gambar yang hasilnya biasanya akan sangat terlihat jelas pada gambar biner atau gambar yang memiliki nilai 1 dan 0, yaitu hitam putih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengkodean dari operasi bitwise ini. Pertama, kita akan menginput library-nya dulu menggunakan ini CP2 dan NumPy. Lalu kita akan memuat dua gambar yang ada pada folder ini yang akan dipanggil oleh CP2imread. Gambar pertama dengan nama file bnwjpeg disimpan dalam variabel img, dan gambar kedua dengan nama file circle.jpeg disimpan dalam variabel img2. Selanjutnya kita akan masuk pada operasi logika bitwise-nya. Yang pertama ada variabel -n, cp2 bitwise underscore n. Fungsi ini akan menghasilkan gambar yang hanya akan menjadi putih jika kedua gambarnya sama-sama putih. Selanjutnya, variabel OR, cp2 bitwise OR. Ia akan menghasilkan gambar menjadi putih jika salah satu gambar atau keduanya berwarna putih. Selanjutnya, variabel SOR, cp2 bitwise underscore SOR. Dia akan menghasilkan gambar menjadi putih jika kedua gambar memiliki nilai warna yang berbeda, satu putih dan satu hitam. Selanjutnya, variabel NOT, cp2 bitwise NOT. Logika bitwise NOT ini hanya membutuhkan satu gambar dan dia akan membalikan warna asli dari gambar yang tadi dipanggil. Misal yang asalnya putih menjadi hitam dan yang asalnya hitam menjadi putih. Lalu kita akan membuat jendela baru dan menampilkan output gambarnya menggunakan perintah cp2imshow. Yang diberi tanda kutip ini adalah nama jendelanya yang nanti akan mundur, dan yang di pinggirnya ini adalah nama variabel yang akan dipanggil dan yang akan menampilkan gambarnya. cp2 white key
berfungsi untuk menahan jendela agar tetap terbuka tanpa batas waktu, dan CV2 Destroy All Windows adalah untuk menutup dan melepaskan semua memori yang telah digunakan. Baik, ini adalah program yang sudah di-run. Pertama ada Bitwise N. Hasil gambarnya seperti ini, hanya sepotong saja yang berwarna putih. Lalu ada Bitwise OR. Nah, hasilnya seperti ini, putih-putih-putih, hitam. Nah, dan ini Bitwise SOAR, seperti yang tadi dikatakan, dia akan berwarna putih jika salah satunya hitam dan putih. Dan terakhir ada Bitwise Note. Bitwise Note 1 ini membalikan warna yang tadinya putih hitam jadi hitam putih. Dan yang terakhir ada Bitwise Note 2. Tadinya lingkaran ini berwarna putih dan backgroundnya hitam, sekarang berubah menjadi backgroundnya putih dan lingkarannya hitam. Sebelum ditutup, saya juga telah mengerjakan arithmetic operation of addition of two image. Program ini bertujuan untuk menggabungkan atau menjumlahkan dua gambar menggunakan operasi penambahan berbobot, yaitu weighted addition. Seperti biasa, kita akan mengimport library-nya dulu memakai CV2 dan NumPy. Setelah itu kita akan memanggil file foto pertama dengan nama stars.jpeg dan file foto kedua dengan nama sindoro.jpeg menggunakan cv2.imread. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan cv2equate untuk menginput gambar menggunakan parameter wake sum sama dengan cv2@wake. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan kedua gambar dengan memberikan bobot atau tingkat pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing gambar. Ini gambar pertama dengan bobot 0.5 dan gambar kedua dengan bobot 0.4. Sedangkan yang nilai kosong ini adalah nilai pencahayaan tambahan. Jadi karena kita tidak menambahkan nilai pencahayaannya, maka di sini kosong. Selanjutnya kita akan menampilkan output gambar menggunakan CV2 unshow yang akan menampilkan gambar asli yang pertama, gambar asli yang kedua, dan gambar hasil penggabungan antara gambar 1 dan gambar 2 dengan nama weighted image. Berikut adalah gambarnya kalau kita run ya. Ini adalah gambar hasil penggabungan antara gambar 1 dan 2. Ini gambar 2-nya dan ini gambar 1-nya. Oke. Terakhir, saya akan menjelaskan operasi aritmatik subtraction. Pertama-tama kita import dulu library-nya menggunakan CV2 dan NumPy. Setelah itu kita akan memanggil gambarnya menggunakan cv2imread yang disimpan dalam variabel image 1 dengan nama bintang JPEG dan variabel image 2 dengan nama sky JPEG. Lalu kita print gambar satunya, ukurannya, size-nya, dan tipenya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi subtraction-nya dengan nama variabel sub sama dengan cv2.subtract image 1, image 2. CV2 subtract ini berfungsi untuk melakukan pengurangan nilai piksel antara dua gambar atau antara gambar dengan nilai skalar. Operasi ini mengurangi nilai kecerahan atau RGB dari setiap piksel di image 2 dari piksel yang bersesuaian dengan image 1.
Nah, kalau tadi adalah penambahan, yang kedua ini adalah pengurangan pikselnya. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar yang telah dikurangi pikselnya, ini subtract shade image, menggunakan CP2 Amshell. Dan kita run. Oke, seperti ini hasilnya. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.